Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu yaitu Lisa Indriani. Nah, kali ini Ibu bakal ngebahas sedikit nih tentang materi yaitu struktur jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, jadi di pembelajaran kita kali ini kita bakal ngebahas tentang jaringan-jaringan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut lagi nih, kira-kira apa sih arti dari jaringan? Nah, jadi Ibu jelasin sedikit ya. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem ataupun embrional. Nah, yang kedua yaitu jaringan dewasa ataupun permanen. Nah, jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Nah, sehingga selnya semakin bertambah dari mulai tinggi dan juga maupun volumenya ya. Jadi jaringan meristem ini terbagi lagi menjadi dua. Nah, di mana yang pertama yaitu jaringan meristem primer dan juga meristem sekunder. Oke. Contoh sebuah tumbuhan ya. Jadi Ibu jelasin jaringan meristem primer ini adalah jaringan meristem yang terletak pada ujung batang dan juga ujung akar. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena jaringan meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer ataupun pertumbuhan vertikal atau perpanjangan batang dan juga akar. Nah, jadi yang ini awalnya pendek segini, sekecil ini ya. Nah, lama-lama bertambah panjang. Oke, begitu juga dengan batangnya. Yang awalnya mulanya mungkin sekecil ini bisa naik menjadi panjang ya. Oke, paham sampai di sini ya. Nah, selanjutnya yang bakal Ibu jelasin yaitu tentang jaringan meristem sekunder. Nah, sebelum Ibu jelasin, Ibu bakal ngambil contoh. Nah, kalian bisa lihat Ibu bawa apa, jadi Ibu jelasin dulu ya. Dimana jaringan meristem sekunder berasal dari sel dewasa yang berubah sifat menjadi meristem kembali ataupun aktif membelah kembali. Nah, contohnya seperti kambium pembuluh vaskuler. Nah, apa sih kambium vaskuler ini? Jadi kambium vaskuler ini adalah kambium yang aktif membelah terletak di antara xilem dan floem. Nah, terdapat pada akar dan batang dikotil. Yang kita tahu, jika batang sebesar ini berarti tumbuhan itu yaitu dikotil ya. Kita bisa ambil contoh tumbuhan dikotil lainnya yaitu pohon mangga, pohon durian, dan lain sebagainya ya. Yang intinya dia itu bisa aktif kembali dan berkembang dan bisa batangnya itu bisa lebih lebar. Contohnya ini bakal berkembang lagi. Cuman karena ini udah dipotong ya. Nah, jadi kita udah bisa simpulkan ya contoh dari kedua yang Ibu bawa ini, di mana jaringan primer ini untuk pertumbuhan di ujung batang dan juga ujung akar untuk pertambahan tingginya, sedangkan jaringan meristem sekunder ini untuk pertambahan besarnya ya. Oke, contohnya seperti ini dan juga ini. Kalian sudah bisa menyimpulkannya sendiri ya. Nah, selanjutnya yaitu jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sel-selnya sudah tidak membelah. Akan tetapi telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan dari meristem. Nah, jaringan dewasa ini terbagi menjadi beberapa macam. Jadi yang pertama sekali yaitu epidermis, di mana epidermis ini melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan. Nah, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Karena fungsinya sebagai melindungi, maka susunannya rapat-rapat. Jadi, Ibu udah bawakan gambar. Nah, lapisan terluar yang Ibu tunjuk ini merupakan epidermis ya. Oke. Jadi beberapa jaringan epidermis termodifikasi menjadi stomata, ada yang menjadi lentisel pada batang, duri semu pada batang mawar, kutikula, dan juga lain sebagainya ya. Nah, epidermis ini tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Nah, sekarang Ibu tampilkan gambar. Ini merupakan penampang melintang daun yang atas dan bawahnya itu merupakan epidermis. Oke. Nah, begitu pula Ibu sekarang tampilkan bagian batang dan juga akar. Nah, bagian terluarnya ini merupakan epidermis juga ya anak-anak.
Nah, yang kedua yaitu jaringan dasar ataupun parenkim, di mana jaringan dasar ini tersusun dari sel-sel yang hidup. Selanjutnya yaitu membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Terdapat di bagian akar, batang, daun, dan dengan vakuola yang berlimpah tentunya. Selanjutnya yaitu memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Nah, selanjutnya yaitu pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Nah, yang terakhir yaitu sebagian dari jaringan dasar ini ataupun parenkim memiliki klorofil. Nah, selanjutnya yaitu jaringan penyokong, di mana jaringan ini berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Nah, jaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kolenkim dan yang kedua yaitu sklerenkim. Nah, perbedaannya di mana kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup, sedangkan di sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Dan juga di kolenkim ini merupakan penyokong tumbuhan yang masih muda, sedangkan di sklerenkim ini menyokong tumbuhan yang sudah tua. Oke. Selanjutnya yaitu jika kolenkim ini terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding selnya saja, sedangkan di sklerenkim ini yaitu menebal di seluruh bagian selnya. Oke. Nah, jadi sklerenkim ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu serat dan yang kedua yaitu sklereid. Jadi serat ini contohnya seperti dari serat sabut kelapa, oke? Dan yang kedua yaitu sklereidnya ini contohnya yaitu batok kelapanya ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu jaringan pengangkut, di mana jaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu xilem dan yang kedua yaitu floem. Nah, jadi xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun. Kenapa air tersebut dibawa ke daun? Karena di daun tersebut akan terjadinya proses fotosintesis. Nah, hasil dari proses fotosintesis akan dibawa floem menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, mengenai sel-sel penyusunnya, xilem ini tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sedangkan di floem tersusun oleh sel-sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu.